penularan dari COVID-19 ini adalah melewati droplet infeksius atau yang disebut percikan ludah dari seseorang yang sakit. Karena itu kita buat 2 meter nih. Yes. Maka dari itu sarannya adalah physical distancing. Artinya apa? Saya ngomong mungkin ada yang muncrat ke Pak Gilbert. Mungkin ada yang muncrat ke Pak Tim. Tapi kalau jaraknya 2 meter, resikonya kita minimal. Jadi dia akan jatuh. Gitu. Nah, maka apalagi dari jarak kita 20 meter lebih bagus lagi ya. Wah, itu susah ketemunya, Pak. Pakai video call, Pak. Nah, virus ini memang secara studi ya, masih dalam proses penelitian. Ada yang mengatakan bisa hidup di tubuh kita itu 4-9 hari. Tapi paling lama virus ini memerlukan waktu atau masa inkubasi 14 hari, Pak. Maka dari itu disarankan seseorang yang baru pulang dari luar negeri atau dari kontak dengan orang yang positif melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Jadi untuk memastikan virusnya terputus atau mati dari daya tahan tubuh kita yang baik melawan virus tersebut. Yes. Dokter Timotius Handoko. Ya. Banyak pasien yang dinyatakan sembuh. Yes. Baik 1, 2, 3 kemarin di Depok. Ya, betul. Bagaimana dibilang sembuh? Kan banyak yang mengatakan obatnya belum ada. Vaksinnya belum jadi. Walaupun betul. adanya katanya udah jadi. Kan kata-katanya banyak. Yes. Gimana dok? Jelaskan secara kedokteran. Oke, iya. Memang saya agak emosi nih dok. Kenapa nih Pak emosi? Kayaknya agak emosi. Jangan emosi, nanti imunnya turun Pak. Oh, bahaya Pak. Jadi kita harus relax. Saya nggak jadi harus, emosi. Iya, nggak jadi emosi. Oke. Pak, jadi kita perlu tahu bahwa pada seseorang dinyatakan positif menderita COVID-19 itu setelah orang tersebut dilakukan pemeriksaan swab tenggorok atau dinding belakang mulut atau dinding belakang hidung. Dari hasil swab tersebut dilakukan pemeriksaan namanya PCR DNA dan dilihat apakah ditemukan virus atau tidak. Kalau ditemukan virus sebanyak 2 kali, artinya seseorang dinyatakan positif. Nah, bagaimana seseorang dinyatakan sembuh? Setelah dia menjalani perawatan, dilakukan tes lagi hari ke-7 pada proses perawatan dilakukan tes. Apakah masih positif? Jika seseorang dinyatakan sembuh, hasil swabnya 2 kali, hasilnya negatif, maka seseorang tersebut dinyatakan sembuh dari corona. Jadi sebenarnya obatnya adalah imun kita sendiri, Pak. Imun kita yang kuat akan melawan, kalau tadi Pak Tim bilang, COVID-19 minggat, Pak. Yes, tepuk tangan untuk COVID yang minggat. Kamu kos nggak boleh, nginap nggak boleh, check in, kalau boleh nggak boleh check in ya, dan langsung check out. Mari kita lanjutkan. Hari-hari ini saat kita di rumah kadang-kadang jenuh gitu, Ya. bosan. Tapi ada juga yang menikmatinya. Waktu kita sedang di rumah, kadang-kadang iman kita bukan tambah kuat. Nah ini bagian Pak Pendeta Gilbert. Sudah coba olahraga berjemur sampai hitam. Jam berjemurnya juga nanti akan dijelaskan dokter. Ya. Tapi ternyata walaupun imunnya sudah mulai kuat, tapi imannya, apalagi kalau dengar berita daftar kematian-kematian yang nggak pernah berhenti, video-video penguburan sampai bertemu dan cukup mengerikan. Saya sih termasuk yang nggak mau mendengarkan dan melihat. Ya. Tapi kok kalau mereka begitu gimana, Pak Pendeta Gilbert? Jadi imunnya sudah sehat tapi imannya lemah. Bagaimana tetap di rumah tapi imannya kuat? Jadi manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu dulu. Ya. Jadi setiap bagiannya itu hanya menentukan sepertiga dari kekuatan seseorang. Jadi kalau kita cuma jaga tubuhnya, ya kan, itu berarti hanya sepertiga. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Betul. Ya kan? Nah, seorang menjaga jiwanya stabil, tenang, sukacita, tapi kurang tidur, ya kan, nggak jaga tubuhnya, juga kembali hanya sepertiga. Orang hanya doa-doa, makanya ada banyak orang kan bilang, ya nggak bisa dong, kita cuma doa-doa. Doa itu penting, tapi itu hanya sepertiga. Nah, jadi bayangkan, kalau kita hanya pikirin tubuh, ya kan, pikirin kesehatan, lalu social distancing dan segala sesuatu, tapi kembali, tidak perhatikan jiwa kita, tidak perhatikan roh kita, maka imun pasti jatuh, gitu. Nah, bagaimana iman kuat? Begini, ada banyak orang
dia mengerjakan hal-hal yang dia sukai. Jadi kalau dia sukai, dia kerjakan. Kebetulan dia sukanya belanja, sekarang nggak boleh, ya kan? Dia sukanya pesta pora, dia sekarang nggak boleh. Dia senangnya datang ke pesta-pesta perkawinan, sekarang nggak boleh. Jadi dia bete, karena dia punya kebiasaan mengerjakan yang dia sukai. Tetapi biasakan dalam hidup ini kita lebih dewasa, menyukai semua yang kita harus kerjakan. Ya, misalnya nggak mau take care anak-anak, dia cuma mbak gitu ya kan? Karena dia pokoknya yang dia sukai ya itu kumpul sama teman-temannya, hangout, pergi ke kafe. Sekarang kafe tutup, ya kan? Nah, jadi itulah beteknya itu karena dia biasa mengerjakan hanya yang dia sukai. Ketika dia nggak sukai, nah ini dia marah sendiri gitu, dia kecewa sendiri. Sehingga kalau suaminya ngomong sesuatu akhirnya jadi ribut, istrinya ngomong sesuatu jadi ribut gitu. Karena dia nunggu kapan saya bisa mengerjakan yang saya sukai ini gitu. Nah, mari kita menjadi orang yang dewasa. Apa itu orang beriman? Orang beriman, dia menyukai semua yang dia harus kerjakan. Jadi kalau dia bangun pagi, dia di rumah, bilang sama pintu, bilang sama jendela, hey, kita ketemu lagi sekarang ya. Udah lama kita gak ketemu biasanya, ya kan? Pokoknya kita nikmati saja. Kita ketemu suami, kita senyum sama suami, ya kan? Kita tanya, toh kita di rumah gak ada kerjaan. Kita tanya sama suami, what can I do for you, my dear husband? Ya kan? Suami mau minta sesuatu jadi malu. Dia cuma datang dan bilang, itu dia. Aku jadi tambah bangga dengan kamu. Home quarantine membuat engkau terlihat dahsyat dan luar biasa bagiku. Jadi indah gitu ya kan. Tapi ada yang bilang 4L. Lu laki, laki. Itu dia kembali karena dia hanya ingin mengerjakan yang dia sukai. Gitu. Nah, beriman misalnya Yesus. Yesus mati di kayu salib. Ini kan waktu-waktu di mana kita sedang mempersiapkan diri untuk Paskah misalnya. Iya kan? Yesus naik di atas kayu salib. Dia bilang kok jelas, Bapa kalau boleh cawan lalu. Tapi biar bukan kehendakku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Gitu. Nah, ingat kalau kita menjelang Paskah ini, ada home quarantine juga sebetulnya Pak Tim. Ya. Home quarantine pertama di dalam diri murid-murid Kristus waktu Yesus naik ke surga. Yesus bilang apa? Kamu jangan kemana-mana. Tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Dan mereka berdoa di situ. Iya kan? Dan sampai Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Nah, jadi saya percaya masa-masa home quarantine tergantung kita. Apakah kita mau kecewa? Apakah kita mau stres? Ataukah kita mau menghitung hari? Kita hitung hari, udah 2 minggu nih, udah 3 minggu nih. Minggu-minggu pertama, tinggal nanti rebusan kita kejadian, terus sampai rica-rica kita wahyu kita. Ya kan, karena udah akhirnya bosan sendiri gitu. Tetapi kalau kita nikmati gitu ya kan. Saya percaya ini masa yang baik untuk keluarga saling menguatkan. Ini masa yang baik untuk keluarga saling dekat sama Tuhan. Nah misalnya contohnya gini nih, ya kan, tayangan-tayangan live seperti ini, kiranya menguatkan iman jemaat sekalian dan juga jemaat-jemaat di rumah. Gitu, Pak Tim. Kemarin pertama himbauan pemerintah 14 hari memutus siklus COVID. Ternyata ini tambah lagi. Bahkan Tadinya kan cuma sampai akhir Maret. Iya. Lalu kemudian sampai pertengahan April. Iya. Dan sekarang sudah sampai 29 Mei. Mei. Akhir Mei. Dan Mei juga, maybe yes, maybe not. Iya kan? Oke, Pak Pendeta. Maybe not Ya, in this too. akhirnya mereka bukan hanya menghitung hari, udah mulai menghitung jam. Lama banget ini jam berjalan. Dan kalau stres di rumah, terus emosi di rumah, berantem di rumah, imunnya bisa jadi lemah. Dulu kan gini, kalau berantem di rumah, suami banting pintu, jeger dia pergi. Ya. Sekarang dia banting pintu, dia mau kemana? Jadi buat apa ribut? Istilahnya kan gitu. Ya kan, buat apa ribut? Apapun yang terjadi sekarang, ya nikmati saja. Nggak ada, karena gini, kesehatan mungkin punya cara, imun sendiri ya. Tetapi iman Kristen mengajarkan imun kita. Satu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi mulai dari situ dulu, ya kan. Lalu yang kedua, kita bilang orang benar akan hidup oleh iman, ya kan. Jadi yang pertama hati yang gembira, ya kan. Yang kedua orang benar akan hidup oleh iman. Yang ketiga kita bilang minta maka padamu akan diberi. Artinya imun kita kuat kalau kita doa, kita dapat kekuatan dari Tuhan. Lalu selanjutnya kita bilang apa? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi dengan bersyukur, maka kita bunuh semua
dalam jiwa kita yang nggak bisa terima ini, nggak bisa terima ini. Tapi ketika kita bersyukur, segenap bagian tubuh kita akhirnya mengakui bahwa Tuhan itu baik. Kita menerima keadaan dan kita lihat kekuatan yang luar biasa. Begitu Pak. Happy at home. Stay home and stay healthy. Stay home and stay healthy. Haleluya. Oke. Iman kuat, imun sehat, COVID-19 Minggat. Pak Dokter, Ya. ini dari Chris Bianto, Ya. Philadelphia, Amerika. Pak Dokter, apakah pil kina memang ampuh dipakai untuk virus ini? Oke. Dan sekalian, Chloroquine ya Ya, sekarang. chloroquine. sekalian, Widya Parwati dari Daegu, Korea. Ya. Pak Dokter, banyak orang menyarankan harus banyak minum vitamin. Sebaiknya vitamin apa aja, baik untuk anak saya dan saya sendiri. Ya. Oke. Ya, silakan. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu, Pak. Jadi chloroquine atau kina yang kita sebut, ya memang secara evidence based medicine itu secara teoritis ya, dan dilakukan pengujian pemberian pada di Cina ada, di Jepang ada pada penderita COVID-19 memang memberikan dampak yang positif. Artinya menghambat laju tuh virus berkembang lebih cepat. Namun perlu diketahui bahwa kina atau chloroquine dan ada tambahan namanya Avigan yang diimpor dari luar Jepang buat Indonesia itu termasuk obat keras. Jadi tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Kenapa obat keras? Kina, Pak, itu sifatnya hepatotoksik. Jadi kalau makannya nggak sesuai, yang pertama, makannya berlebihan, atau bahkan seseorang memiliki gangguan fungsi hati yang kita nggak tahu. Saat dia makan kina, maka fungsi hatinya akan terganggu. Dan itu berbahaya. Justru bukan kena COVID-nya, malah kena gagal lever. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi, dan kina atau chloroquine bukan dikonsumsi untuk pencegahan. Itu yang perlu diketahui. Jadi bukan karena takut biar nggak kena, makan banyak-banyak, malah gagal lever, Pak. Repot. Terus pertanyaan yang kedua terkait vitamin. Semua vitamin kita butuhkan. Artinya selalu kita dapatkan dari asupan buah, sayur, dan makanan sehari-hari, vitamin dan mineral. Namun untuk secara khusus yang imun booster, yaitu pertama vitamin C, yang kedua B6, dan yang ketiga vitamin E. Dan ini didapatkan dari makanan kita sehari-hari, Pak. Saya ngambil contoh vitamin C. Ini perlu diketahui bahwa konsumsi sesuai kebutuhan. Kita butuhnya berapa? Angka kecukupan gizi 2013, seseorang maksimal membutuhkan 200 mg. Jadi kalau makan 1000, 800-nya akan dibuang. Dibuang lewat mana? Dibuang lewat air kencing kita, lewat ginjal. Nah, tubuh kita maksimal pada ruang perawatan atau pada keadaan khusus hanya mampu mengolah 2000 mg per hari. 1000 saja sudah memperberat kerja ginjal, apalagi 2000. Namun itu pada keadaan khusus perawatan. Artinya kalau konsumsi vitamin berlebihan karena takut, pagi 1000 mg, siang 1000 mg, malam 1000 mg, Jebol ginjalnya lama-lama akan terganggu. Kemudian vitamin B6, itu kita bisa dapatkan dari kacang-kacangan, sayuran hijau, ya. Vitamin E juga kita bisa dapatkan dari banyak sumber-sumber. Saya sedikit buka catatan biar lebih spesifik. Jadi sumber-sumber vitamin C kita bisa dapatkan dari jeruk, kemudian stroberi, ya, bayam, brokoli, dan banyak sayur-sayuran lainnya. Kemudian untuk B6 kita bisa dapatkan juga dari salmon, tuna, itu dapat tinggi B6. Kemudian sayuran hijau, kacang-kacangan. Vitamin E juga kita bisa dapatkan dari kacang-kacangan, bayam. Jadi sebenarnya ada di sehari-hari. Sekarang kan pertanyaannya, perlu nggak sih multivitamin? Multivitamin mungkin boleh dikonsumsi sebagai tambahan, tapi mesti diperhatikan, jangan berlebihan. Jangan terlalu banyak. Atau mungkin pada orang yang sudah mengalami gangguan lever, gangguan ginjal, atau punya penyakit kronis, baiknya tidak dikonsumsi setiap hari. Karena kita sudah dapat banyak multivitamin, vitamin C, B6, E yang terutama dibutuhkan untuk imun dari sumber-sumber makanan kita sehari-hari. Kurang Pak lebih itu vitamin. Pendeta Gilbert dari Korea Selatan. Pak Pendeta, apakah kalau iman kita kuat, pasti imunnya juga kuat? Karena iman sama nekat agak-agak mirip masalahnya. Dan beberapa orang kesandung karena nekat ini. Iya. Jadi saya pikir itu hal yang sangat penting untuk kita tahu mana iman, mana nekat. Jadi iman itu dasarnya adalah Alkitab.
Iman itu dasarnya firman Tuhan. Makanya Yesus bilang kan, Bapak kalau boleh calonin lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Nah, artinya Yesus berjalan pada iman, pada tuntunan, pada ketaatan. Nah, nekat itu bukan pada Alkitab. Nekat itu pada nggak mau kalah. Pada jiwa yang egois, jiwa yang kepala batu. Oh, dia bisa, saya juga bisa gitu. Ah, saya juga mau supaya tunjukin saya jago lah gitu. Jadi, itu dua hal. Lalu yang kedua, tujuan dari iman adalah untuk memuliakan Kristus. Sementara tujuan nekat untuk membuktikan bahwa dirinya benar. Gitu. Nah, yang ketiga, iman itu pasti membuahkan damai sejahtera, keteraturan. Karena di mana ada damai sejahtera, di situ tumbuh damai. Di mana ada keteraturan, di situ tumbuh damai sejahtera. Nah, sementara nekat itu dalam keliaran gitu. Karena emosinya itu. Jadi sebetulnya kawan yang bertanya tadi, jelas buat kita bahwa iman itu membuat hidup seorang teratur. Termasuk yang tadi dijelaskan. Orang kalau beriman nggak mau langgar aturan pemerintah. Orang kalau beriman nggak mau langgar aturan-aturan makanan misalnya. Orang kalau beriman, dia lakukan kebenaran. Maka dari kebenaran itu akan tumbuh damai sejahtera. Jadi bukan berarti orang beriman otomatis imunnya naik. Bukan. Orang beriman melakukan jalan-jalan yang benar. Orang beriman kalau di sekolah, dia sekolah dengan betul. Karena kita bilang iman tanpa perbuatan Mati. pada hakikatnya mati. Jadi kalau pakai bahasa kamu tadi, iman tanpa perbuatan itu namanya nekat. Dan orang nekat akan sengsara. Tapi orang yang beriman akan melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Gitu. Yes, jangan jadi orang nekat. Jangan nekat lalu pikir itu iman. Iya. Tapi biarlah kita dengan iman, kita lakukan yang Tuhan suruh, maka kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan.